セックス気持ちいいな僕はセックス大好きいつもセックス毎日やりたいセックスチンコをマンコに入れたいな気持ちいいな入れたいYo ada mas, welcome back to Bikin channel ini dengan gua lagi Om Fian. Dan udah lama banget sejak dulu gua nggak record lagi dengan standing up seperti ini ya. Jadi gua pengen tampil agak sempurna sih di video gua kali ini, karena video gua kali ini bertema tentang sebuah pendapat lagi, yaitu sebuah pendapat dari apa yang kemarin kita tahu, sebuah wacana-wacana, sebuah berita yang sangatlah hangat, sangat viral sekali, yaitu tentang pidana-pidana baru, sebuah keindahan Indonesia kita, hukum-hukum yang berlaku, sebuah kejelasan yang sangatlah tidak jelas. Yaitu gue bakal memberi 3 pendapat dari 3 berita yang gue tahu, yaitu sebuah berita yang kemarin cukup hangat dan viral, yaitu terkena pidana jika mengatakan anjay, lalu pelarangan live streaming, dan yang ketiga adalah larangan untuk sebuah pidana atau hukuman bagi yang mengcover sebuah lagu. Nah, gue bakal jelasin satu persatu, tapi ya sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik subscribe channel ini terlebih dahulu, dan juga aktifkan notifikasi lonceng, like and share video gue supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari gue waktu gue upload video yang terbaru. Seperti itu, jadi kita langsung mulai aja. Pertama tadi gue bilang ada pidana bagi yang mengatakan anjay. Oke. Jadi kata-kata anjay itu sebenarnya itu sebuah kata yang gua jujur itu gua tahu kata anjay itu waktu gua itu SMK kalau nggak salah, kita SMK, dan itu gua tahu itu ketika gua ngomong anjing, gua dibilang itu kata kasar, terus katanya gua dihalusin lagi dari kata anjrit jadi kata anjay. Itu gua dapat dari kata itu dari temen gua waktu itu yang satu kelas, siapa sih gua lupa. Dan setelah itu kata anjay itu seperti sebuah kata yang sangatlah mendarah daging pada diri kita sih sebenarnya, karena kata-kata anjay itu sangat lebih mudah diucapkan dan lebih halus daripada kalian mengatakan anjing kalian. Nah, itu udah kasar. Kalau lu bilang anjay itu biasa aja. Bahkan siapa itu namanya, si Kemal Palevi pun juga ada singlenya kan, itu yang judulnya Anjay ya, ANJAY, anjay, seperti itu. Dan alasan kenapa kata anjay bisa dipidanakan itu berawal dari Lutfi Agizal ketika dia dibilang anjay oleh anak kecil, oleh seorang bocil. Menurut gua, anak-anak kecil zaman sekarang bisa tahu kata anjay itu bukan karena mereka itu tidak tahu tata krama, tapi itu sudah menjadi darah daging dari apa yang terjadi di fenomena alam, bukan fenomena alam, tapi fenomena lingkungan kita yang udah seperti itu. Dan apa sih alasan Lutfi Agizal harus membuat hal ini jadi sebuah pidana sampai dia harus melaporkan ke KPAI? Itu bagi gue itu bukan masalah moral, bukan masalah apapun itu, karena ya sifat baper itu aja anjing. Sumpah, bayangin aja kenapa harus dipidanakan, padahal kata anjay itu dari kata anjing yang udah dihaluskan. Ibarat bumbu kasar itu udah halus tuh maksud gue itu. Jadi kata anjay itu sebenarnya tidak masalah, kecuali dalam konteks tertentu. Misalnya nih, lu main game dan lu frontal lu langsung anjay, serangan lu bagus banget. Nah, itu menurut gue biasa aja. Atau mungkin lu ngomong sama saudara lu anjay gitu banget ya, itu menurut gue kata anjay itu udah biasa, anjay, nggak ada yang harus dilarang-larang menurut gue itu. Kenapa gue pengen tanya aja sama lu Lutfi Agizal, kenapa harus lu laporkan ke KPAI? Apa sih
moral apaan? Zaman sekarang moral tuh gak dibutuhkan lagi. Masalahnya moral sekarang itu udah rusak gara-gara TV itu kan, menurut gua. Bahkan fenomena lingkungan kita yang semakin rusak seperti inilah yang bisa membuat kata-kata anjay itu menjadi darah daging kita. Bahkan nggak tua, nggak muda, nggak cewek, nggak cowok, semuanya kayak gitu semuanya. Jadi itu udah jadi salah satu hal yang biasa yang nggak perlu kalian ributkan lagi, nggak perlu kau ributkan lagi, itu maksud gua itu. Ingat itu. Oke, itu kata anjay. Dan gua dengar kata-kata ada lagi kata anjir itu bakal dipidanakan. What the fuck is that? Apalagi coba itu kan? Kenapa lagi anjay udah jadi pidana, terus anjrit lagi itu kan? Padahal sama aja, masih satu kosakata, cuma perbedaan kata doang. Padahal mbak, anjir lu kenapa sih lagi gini, atau mungkin anjrit lah, gue kesel sama lu, itu udah hal biasa. Kata-kata itu udah langsung frontal dari bibir kita, lalu dari lambe kita, dari cakap kita, itu langsung ngomong anjrit, anjay, ya langsung. Nggak perlu itu dilapor-laporkan kayak gitu, nggak perlu sama sekali. Bahkan menurut gua pelaporan hal seperti itu ya suatu hal yang sangatlah kebodohan, lebih bodoh dari permainan PUBG ala Melia, itu aja. Dan sekarang yang kita tahu Lutfi Agizal katanya minta maaf gitu, klarifikasi gini, goblok, tai, anjing, itu aja. Pansos, dan ya suka cari cari pamor lebih supaya dia itu wah gitu, bisa wow gitu. Tapi ya nyatanya apa? Lu sekarang cuma dianggap sebagai YouTuber Kang Pansos aja. Boom. Penjelasan pertama selesai. Tutup. Kita langsung penjelasan kedua. Penjelasan kedua ini adalah larangan dari live streaming. Oke. Kemarin kita tahu bahwa Direktur RCTI melaporkan atau kayak laporkan itu ke MK supaya akan ada pelarangan live streaming. Nah, padahal dengan live streaming sendiri hanya cukup setengah jam, 1 jam, bahkan 2 jam atau 3 jam, itu bisa mendapatkan sebuah keuntungan yang besar bagi kalian yang memang udah sering. VTuber itu kan banyak banget live streaming seperti itu, jadi ya no problem sebenarnya. Dan kalau menurut gua live streaming itu dilarang dan dimasukkan sebagai sebuah sanksi dalam UU ITE, menurut gua itu benar-benar enggak masuk akal. Kenapa? Karena kalau Direktur RCTI itu bilang itu demi moral anak bangsa, coba kalian lihat dulu apa sih isi acara televisi kalian, bermoral atau tidak? Dan jawaban gua tidak sama sekali, anjay. Lihat aja acara-acara seperti yang sangatlah menghibur, kartun mungkin, acara hiburan seperti semacam YKS yang zaman dulu, Opera Van Java zaman dulu, sekarang udah apa? Dan kalau live streaming itu benar-benar disahkan, kalau kemarin itu larangan live streaming itu disahkan, itu benar-benar jadi, itu sungguh gila men, karena itu adalah suatu hal yang bodoh jika itu dilarang. Dan untuk Dirut RCTI, jika ingin melarang dan benar melarang live streaming, berikan dulu hiburan yang terbaik, hiburan yang bagus untuk kita untuk tonton kita, oke? Jangan hanya sinetron, jangan hanya ada dangdut seperti itu, itu enggak penting. Kita butuh hiburan, oke? Oke, yang ketiga ini, tadi kedua kita tutup, kita langsung lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah berita yang udah kemarin, yaitu seorang YouTuber, nggak tahu namanya itu Edo siapa sih tuh, ditangkap polisi kena hukuman karena nge-cover lagu. Nah, gua heran, nge-cover lagu ditangkap polisi, kena sanksi, kena hukuman. Padahal nge-cover lagu itu udah sering kita lakukan, itu menjadi hobi kita hingga saat ini. Entah suara kita jelek, entah suara kita bagus, pasti kita bakal nge-cover. Bahkan acara-acara
kayak misalnya ada nikahan, mungkin akan ada juga itu nge-cover kan apanya. Dan kenapa harus dilarang? Nah, kalian bisa melarang, kalian bisa memberi hukuman bagi para YouTuber yang nge-cover lagu dengan alasan satu, emang itu hak ciptanya nggak boleh di-cover oleh siapapun. Itu aja. Dan jika nge-cover itu dilarang, apa sih yang udah kita dengarkan, terutama kalian yang udah lahir di tahun 80-70-an, itu udah banyak banget kayak penyanyi yang udah namanya tuh tenar, udah namanya tuh tinggi besar, melambung sukses, juga merilis lagu-lagu yang ya ibaratnya itu yang juga cover. Nih, misalnya nih lah kayak lagu Pelangi miliknya almarhum Chrisye nih, itu juga di cover oleh banyak penyanyi, salah satunya adalah Mona Sitompul dan juga Yuni Shara. Atau mungkin lagu Why Do You Love Me dari Koes Plus itu juga di cover juga sama Rio Febrian kalau nggak salah. Rio Febrian atau Glenn Fredly ya, gue lupa. Ya banyak juga, karena banyak banget lagu-lagu, terutama lagu-lagu yang udah terkenal banget kayak lagu Ayah, lagu Sudah Kubilang, lagu Mimpi Sedih, lagu Kisah Cintaku, Kupu-Kupu Malam. Itu kan banyak banget lagu-lagu yang akhirnya di cover ulang oleh banyak penyanyi, entah di tahun yang sama, entah di tahun saat ini juga. Tapi kenapa harus dilarang, harus jadi sebuah hukum kan? Kecuali kalau itu memang hak ciptanya memang benar-benar tidak boleh di cover oleh siapapun. Nah, itu baru boleh kalian hukum. Kalau memang tidak ada hukum, tidak ada hukum tertulis maupun tidak tertulis mengatakan tidak boleh di cover oleh siapapun, ya itu sah-sah aja, tergantung nih penciptanya itu mau atau enggak. Kalau penciptanya itu udah meninggal, ya gimana lagi, mungkin bisa izin sih sama keluarganya, pihak keluarganya. Mungkin aja pihak keluarga juga ya boleh-boleh aja. Itu malah menurut gua cover lagu itu adalah suatu kegiatan yang bisa menghargai suatu karya cipta orang lain, terkecuali kalau kamu itu nge-cover lagu, mengganti lirik lagunya, mengganti aransemen secara suka-suka dan tidak mencantumkan pencipta aslinya itu siapa, seperti KKY itu. Nah, itu baru bisa dipidanakan. Dan kalau lu nge-cover lagu dengan lu mencantumkan siapa pencipta aslinya, lu mencantumkan siapa penulis lirik aslinya dan segala hal itu sah-sah aja, nggak perlu diributkan sama sekali. Dan sampai dihukumkan seperti itu adalah hal suatu yang kebodohan sama sekali. Seperti itu. Jadi kalau menurut gua, dari 3 pendapat gua yang gua bahas kali ini, menurut gua Indonesia makin kemari makin memiliki banyak hukum, makin disebut negara hukum, tetapi tolol. Kenapa gue bilang tolol ya? Contohnya tadi udah banyak kan, udah ada 3 tadi gue sebutin. Nanti apalagi kan ada juga tuh kan, ngebukin maling kita ditangkap. Nah, padahal malingnya salah, malingnya cuma gegar otak, mungkin maling parah, atau mungkin cuma memar doang, kita ditangkap. Lah, misalnya ini perumpamaan, lu jalan terus ada begal nih, lu ada begal kan bawa pisau, lu pinter silat kan. Nah, lu silat tuh begalnya sampai keluntung, jatuh, memar, keceklik atau keseleo lah baratnya. Nah, terus ada orang yang lihat, nah lu malah dibilang, nah lu yang salah, lu yang dikenai sanksi, padahal begalnya duluan yang mau begal lu. Indahnya Indonesiaku. parah. Zaman dulu aja udah parah, sekarang tambah parah. Gimana kedepannya lagi? Bagaimana nanti kehidupan anak bangsa? Moralnya hilang, hukumnya makin hancur, ditambah pemerintahnya tidak peduli sama sekali, lebih peduli dengan duit rakyat yang dicuri lalu dimakan oleh dirinya sendiri. Mantep sekali. Ya, jadi untuk kalian semua yang nonton video gua kali ini, entah kalian tua atau muda, cewek atau cowok,
kalian mengerti hukum atau tidak, kalian seorang YouTuber atau tidak, atau kalian adalah seorang rakyat biasa, atau kalian adalah seorang pemerintah, gua mohon maaf, gua juga mohon kepedulian kalian supaya kalian bisa memahami apa isi dari pembahasan gua di sini. Karena di sini gua enggak sama sekali menjelek-jelekan siapapun, termasuk untuk Lutfi Agisa ataupun direktur RCTI. Gua mohon maaf karena itulah memang kenyataannya dan ini adalah pendapat gua sendiri. Jadi ya, sebelum itu gua minta maaf terlebih dahulu buat kalian semuanya. Ini bukan mencari sebuah drama atau ingin menaikkan nama gua atau ingin mansos, bukan, tapi gua minta maaf karena ini adalah pembahasan dari pendapat dari dan gua sendiri. Sekaligus ini sebenarnya video ini pengen gua bikin beberapa hari, sekitar 2 minggu atau seminggu yang lalu, tetapi gua belum bisa bikin karena ini konsepnya cukup sulit seperti itu. Jadi gua minta maaf dan juga gua thank for watching. Please subscribe juga, like and share video ini, dan juga aktifkan notifikasi lonceng seperti itu aja. Jadi gua undur diri terlebih dahulu. Jadi see you next time, see you later, bye bye, Horas.